إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Silakan Bun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lanjut. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sungguh, Allah telah menolong kamu mukmin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari ulang-ulang. Kemudian Allah menurunkan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Baik, barakallahu fikum. Surat At-Taubah. Ya. Tadi masalah bismillah. Memang kalau awal surah Al-Baqarah para ulama tidak memperbolehkan, cukup ta'awudz. Tapi kalau pertengahan daripada surat Taubah, para ulama berbeda pendapat, diperbolehkan sebagian. Mungkin nanti ada yang nggak baca bismillah ketika membaca pertengahan Taubah, sebagian boleh sampaikan tadi. Memang ada ulama mengatakan tidak perlu. Tapi pendapat yang paling rajih membaca bismillah di pertengahan surat At-Taubah nggak masalah ya. Yang nggak masalah kalau di awal ya. Baik. Saya bacakan ulang terjemahannya biar lebih tertata. Bukan berarti tadi belum tertata ya, mungkin biar lebih jelas ya. Surat At-Taubah ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan mengangkat bapak-bapak kalian, bisa kakek-kakek kalian atau di atas
simbah-mbah kalian. Ini juga berlaku bagi ibu-ibu dan nenek-nenek kalian dan mungkin mbah buyut kesekian ke atas. Wa ikhwanakum, demikian juga jangan jadikan saudara-saudara kalian, baik itu laki atau perempuan, aulia, sebagai teman setia. Kapan? Inistahabbul kufra 'alal iman. Kalau bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian, nenek-nenek kalian, saudara-saudari kalian lebih mencintai kekafiran daripada keimanan, tidak boleh mengangkat mereka sebagai teman setia. Ya, apalagi di luar mereka. Itu maksudnya, apalagi di luar mereka yang tidak ada hubungan nasab. Terus, wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang masih ngeyel setelah diingatkan, kok masih menjadikan mereka sebagai teman setia, orang yang dicintai, ya, orang yang dibelah habis-habisan, maka faulaika humudz dzalimun, dia zalim, kata Allah. Qul in kana abakum, katakanlah kalau seandainya bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian, nenek-nenek kalian dan seatasnya, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian. Yang keenam, harta yang kalian usahakan. Yang ketujuh, perdagangan yang kalian khawatirkan rugi. Yang kedelapan, wa masakinu tardaunaha, rumah yang kalian senangi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabili. Kok 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad, maka ancaman Allah fatarabbasu. Fatarabbasu itu tunggulah, tapi dalam mana ancaman. Kalau bahasa Jawanya apa? Tenono ya. Ya, pokoknya itu tunggunen ya. Itu namanya ancaman. Ya, tarabbasu. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah akan menghukum kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk orang-orang fasik. Yang pertama dolim, yang kedua apa? Fasik. Fasik itu ketika kecintaan kepada selain Allah melebihi kecintaan kita kepada Allah, atau kecintaan kita kepada selain Allah melebihi kecintaan kita kepada Rasul maupun jihad. Jadi kalau urutan cinta kita itu Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Terus, nah ini langsung. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh kami telah menolong kalian, wahai orang-orang beriman, di banyak tempat, terkhususnya pada perang Hunain yang akan kita bicarakan peristiwa nanti. Itu di mana Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Terus, id a'jabatskum kathratukum, yaitu ketika kalian terbuai dengan banyaknya jumlah kalian saat itu. Falam tugni ankum syai'a, banyaknya jumlah kalian tidak memberikan dampak sedikit pun kepada kalian. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat, dan seakan-akan bumi pada saat itu sempit terasa karena dikepung. Kita akan bahas nanti ya, karena begitu para sahabat dikepung, mereka paniknya luar biasa. Tsumma wallaitum mudbirin, karena dikepung secara tiba-tiba, kalian pun melarikan diri ke belakang meninggalkan Rasul. Summa anzalallahu sakinatah, dan Allah pun menurunkan ketenangan, lawan dari panik. Kepada siapa? Ala rasulih, kepada Rasulnya. Wa alal mu'minin, dan sebagian orang-orang beriman yang saat itu masih kekeh dan tetap bersama dengan Nabi. Wa anzala junudan lam tarauha, dan ketika itu juga Allah menurunkan para malaikat yang tidak tampak oleh para sahabat. Wa adzabal ladzina kafaru, Allah pun menghukum orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan inilah balasan orang-orang kafir. Baik masyarakat muslimin, para ummahat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah banyak menceritakan terkait tentang asal muasal sebab daripada perang Hunain.
karena ini sudah pertemuan ketiga terkait masalah perang Hunain menurut catatan saya nggak tahu menurut catatan ibu-ibu pertemuan yang keberapa ya. Ini pertemuan ketiga terkait masalah perang Hunain ya. Kenapa saya bahas sangat panjang perang Hunain? Karena banyak peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran. Ya, pelajaran kehidupan, apalagi ini adalah akhir dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya review karena saya khawatir ibu-ibu ini banyak kesibukan di rumah ya. Jadi nggak sempat mereview kembali pelajarannya. Kalau tidak sempat mereview pelajarannya, insya Allah untuk khusus kajian sirah kita di sini, kita rekam di Facebook saya, kajian Ustadz Masud, atau di channel YouTube Andalus Media. Itu bisa dibuka lagi Bu ya. Jadi pengen review lagi lah kajian kemarin, apa saja yang disampaikan bisa dibuka. Jadi nggak nyatat nggak apa-apa, yang penting dengerin dan nggak ngantuk, itu aja ya. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peristiwa perang Hunain terjadi setelah perang penaklukan kota Makkah. Kalau masih ingat ya, tahun berapa? Tahun 8 Hijriah, bukan 8 kenabian. Bedanya apa Ustaz? 8 Hijriah niku dihitung dari hijrah Nabi. Kalau 8 kenabian dihitung dari sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Itu bedanya. Berarti perang ini setelah Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah menuju Madinah, balik lagi ke Makkah dan berhasil menaklukkan kota Makkah dalam sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Dan setelah beberapa hari di peristiwa Makkah, di kota Makkah, mengkoordinasi, mengatur kehidupan di kota Makkah, Nabi mendengar bahwa di arah Taif, kalau ibu-ibu yang mungkin pernah umroh, itu Taif itu kurang lebih sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Makkah ya. Kalau perjalanan naik bis ya sekitar 4 sampai 5 jam, lumayan capek sih ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mendengar bahwa ada 2 kabilah besar sedang berkonsentrasi ingin menyerang kota Makkah. Satu kabilah Saqif. Kabilah Saqif itu kabilah yang menguasai Taif, yang dulu melempar Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pergi untuk mencari suaka kepada mereka, mencari perlindungan kepada mereka. Masih ingat kisah berapa tahun yang lalu? Saya nggak tahu udah berapa tahun kita ngaji fikih sirah ini, cukup lama kayaknya, sampai dari bludak sampai satu persatu ya, mempensiunkan diri ini kayaknya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kaum ataupun suku Hawazin. Ini 2 kabilah besar yang tinggal di sekitar Taif dan Taif. Kabilah besar jamaah sekalian ya. Mereka masih musyrik dan mereka berkumpul. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5.000 sampai 7.000. Ya, jumlahnya sangat banyak. Ditambah dengan anak-anak dan istri-istri mereka dibawa semuanya dalam perang tersebut. Kenapa? Menjadi penyemangat katanya. Jadi melihat istri mereka takut diperbudak ataupun ditawan, mereka jadi semangat untuk perang. Maka anak-anak mereka dibawa, kemudian apalagi istri-istri mereka dibawa, dan hampir semua kekayaan dan ternak mereka dibawa juga. Ya, biar pada nggak lari gitu maksudnya ya. Biar pada nggak lari. Orang dulu perang begitu. Kalau zaman sekarang kan sudah ada tentara reguler. Jadi kalau pergi berperang hanya tentara saja kan begitu ya. Kecuali kalau di Palestina mungkin Masya Allah ya, mereka adalah orang-orang luar biasa. Kita terus berdoa dan jangan pernah lupa, jangan pernah ibu-ibu berhenti meneriakkan kemerdekaan Palestina atau bercerita tentang Palestina. Jangan sampai karena saking lamanya akhirnya nurani kita ini terbiasa. Jangan, ini sebuah kedoliman yang harus kita lawan dengan apapun yang kita miliki. Jangan pernah ya. Maka saya sering mengatakan jangan berhenti untuk mendoakan Palestina dan membantu mereka. Ya, saya bersama dengan kawan-kawan di Andalus Care itu sampai sekarang terus mengirimkan bantuan kepada kaum muslimin Palestina. Jadi ibu-ibu kalau ingin langsung dikirim, kita akan kirim langsung ya. Kita nggak perlu mengirim relawan karena sudah di sana banyak relawan. Lagi pula kalau kirim relawan nanti malah banyak pengeluarannya ya. Cukup kirim uang saja dan mereka lebih tahu lapangan daripada kita. Mereka bisa keluar masuk jalan tikus ya, jalan terowongan, jalan mana-mana yang bisa mereka lewati untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kasihan, Anda bayangkan kemarin ya, presidennya ataupun panglimanya Yahya Sinwar itu 72 jam belum makan sampai beliau syahid. Itu presidennya loh jemaah sekalian.
Ya, itu panglimanya. Sampai begitulah. Jadi mereka ini betul-betul orang-orang yang memperjuangkan rakyatnya, bukan sekedar sumpah jabatan yang katanya siap memperjuangkan rakyat. Ya, bukan sekedar itu. Tapi mereka betul-betul memperjuangkan rakyatnya. Nah, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kenalan atau punya rezeki yang lebih, tetap per bulan itu ada donasi sekian persen untuk Palestina. Kenapa? Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita dicatat sebagai Thaifah al-Mansurah, kelompok terbaik umat Islam. Karena Rasul mengatakan kelompok terbaik umat Islam di fitnah akhir zaman itu adanya di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, kalau kita nggak bisa ke sana, minimal harta kita, doa kita, dukungan kita sampai kepada mereka, supaya kita tercatat sebagai Thaifah al-Mansurah. Thaifah al-Mansurah apa? Kelompok inti. Kelompok terbaik dari umat Islam namanya Thaifah al-Mansurah. Ahlus sunnah itu di luar. Jadi begini, setiap Thaifah al-Mansurah pasti ahlus sunnah wal jamaah. Setiap ahlus sunnah wal jamaah pasti umat Islam. Dan setiap umat Islam pasti manusia. Itu kan begitu ya. Tapi tidak setiap manusia umat Islam. Dan tidak setiap umat Islam itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan tidak setiap ahlus sunnah wal jamaah Thaifah al-Mansurah. Karena Thaifah al-Mansurah ciri khasnya berjuang dan berjihad. Hari ini ada di Palestina. Makanya kita sampaikan minimal kita melibatkan diri kita. Ayo, dan ini saya sampaikan kepada keluarga saya juga. Ayo, seberapalah kita infak ya. Yang mungkin gak banyak-banyak dibandingkan orang kaya, tapi sekali lagi keberpihakan kita itu mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang bagian dari Thaifah al-Mansurah. Baik jemaah sekalian, singkat cerita. Mereka bawa semua hartanya jemaah sekalian. Nah, Rasul pun keluar bersama dengan 12.000 pasukan. Jumlah yang sangat banyak, belum pernah Rasul membawa pasukan sebanyak itu. Saya kemarin cerita 10.000-nya pasukan yang beliau bawa dari kota Madinah untuk menaklukkan kota Makkah. Dari Makkah beliau bertolak langsung ke Hunain. Dan saat itu ada tambahan 2.000 pasukan. 2.000 itu adalah pasukan yang baru masuk Islam pada penaklukan kota Makkah. Jadi bisa mu'alaf lah mereka ini. Ngajinya belum begitu lama, nggak selama ibu-ibu, tapi lebih utama mereka karena mereka bersama Nabi. Ya. Baik ma'asyiral muslimin, singkat cerita, para sahabat berangkat. Di tengah perjalanan, ya banyak kejadian yang kita ambil. Kemarin sudah saya ceritakan, ada namanya peristiwa Dzatu Anwat. Ada peristiwa lain jemaah sekalian, yaitu apa? Mereka yang baru masuk Islam saat dibariskan oleh Nabi Muhammad SAW, dibariskan untuk siap-siap perang, mereka bilang apa? La ghalibalana al-yaum, hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Nahnu aktsaru adadan, kita paling banyak jumlahnya. Sombong mereka ini. Maklum, belum tazkiyatun nafas ya. Belum tazkiyatun nafas ya, angkuh ya. Wah, jumlah kita banyak. Belum pernah ada pasukan sejumlah ini di Arab, maksudnya di wilayah di wilayah Hijaz. Kita tidak akan mampu dikalahkan. Wah, omongan mereka ya. Maklum, sekali lagi baru masuk Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memulai membagi pasukan ya. Memulai membagi pasukan, kemudian beliau mengatakan ini bagian depan, ini bagian belakang, ini sayap kanan, ini sayap kiri. Mulai bagi, ada di antara mereka tetap sombong, nggak apa-apa, kita akan menang nanti ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebelum masuk ke lembah Hunain. Jadi Hunain itu lembah aja mas kan, sebuah lembah. Nah, lembah yang cukup luas. Jadi kiri kanannya itu adalah gunung-gunung. Cuma gunung-gunung di sana jangan dikira sebagaimana gunung di Jawa yang banyak sekali pohonnya, yang rimbun dan rindang. Ya, saya kemarin ngajak anak-anak ke gunung ya. Apa tanya mereka? Abi, kenapa sih gunung itu selalu banyak pohon? Saya bilang itu karena gunung di Indonesia. Nah, kalau gunung di Arab jarang pohon, bahkan gunung Uhud itu nggak ada pohonnya. Lah adanya apa, Bi? Adanya batu-batu panas. Ya. Oh gitu ya. Nah kadang anak-anak kita bertanya, karena belum punya perbandingan. Nah singkat cerita jemaah sekalian, ternyata Malik bin Auf, panglima perang dari gabungan koalisi Hawazin dan Bani Saqif, dia punya strategi. Apa? Dia lebih dulu masuk ke dalam lembah Hunain. Rasul berencana besok paginya habis sholat subuh,
Dia malam itu pelan-pelan dan secara rahasia memasukkan semua pasukannya dan menempatkan kiri kanan, ya pasukan-pasukan rahasia ditempatkan, terutama pasukan pemanah, dan dia menginstruksikan nanti ketika pasukan Muhammad masuk, maka saat mereka masuk semuanya, panahlah mereka, hujani mereka dengan batu dan panah. Ya. Ma'asyiral muslimin, dan itu luput dari pengamatan intelijen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika habis sholat subuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat bersama dengan para sahabat masuk ke dalam lembah Hunain. Ketika ujung belakang pasukan Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam lembah Hunain, tiba-tiba mereka mendapatkan anak panah yang begitu banyak dan mereka tidak tahu dari mana datangnya anak panah tersebut. Ya, mereka pun mencoba untuk berlindung dan bertahan, namun ternyata ada pasukan-pasukan kecil, regu-regu kecil dari musuh yang mulai membabat mereka, kemudian menyerang mereka dengan cara ambus. Ya, serang lari, serang lari, serang lari. Ini membuat para sahabat kemudian panik, terutama 2.000 orang yang baru masuk Islam tadi, yang mengatakan kita jumlahnya banyak, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Ma'asyiral muslimin, akhirnya mereka pun terpencar, ada yang lari ke sana kemari, betul-betul tidak bisa dikendalikan. Hal itu membuat Rasulullah SAW itu sangat sedih sebenarnya, tapi beliau dengan keberaniannya tidak mundur setapak pun. Ya, bahkan beliau bersama dengan kurang lebih 9 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai maju, dan saat itu orang-orang yang baru masuk Islam itu mulai mengatakan, wah, sihirnya telah habis, maksudnya kekuatan kita sudah mulai hilang. Ada juga yang mengatakan kita akan kalah, kita akan sampai ke daerah pesisir. Sampai sana kita akan dikalahkan. Maklum, kata-kata yang baru keluar dari jahiliyah. Mereka belum sekali lagi ditarbiyah dengan Islam. Kalimat-kalimat yang justru memprovokasi, yang merugikan banyak, ya, merugikan banyak orang. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau langsung memegang bigolnya, yaitu peranakan peranakan kuda dan keledai. Itu beliau pacu maju ke depan sendirian. Anda bayangkan, di depannya ada ribuan musuh, Nabi sendirian. Ya, beliau keluarkan pedangnya sambil mengatakan, ana nabiyyun la kadiba, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah seorang nabi dan aku bukan seorang pendusta. Aku adalah cicitnya atau cucunya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib itu seorang tokoh yang sangat terkenal, ya. Beliau pun maju dengan sangat beraninya membabat ke sana kemari. Ketika beliau maju lagi, akhirnya sepupu Nabi Muhammad SAW namanya Abu Sufyan ibn Harb segera memegang tali keledai beliau, tali bigolnya beliau dipegang kuat-kuat sehingga tidak bisa maju, dan mengatakan, ya Rasulullah, apa-apaan ini ya Rasul? Di depan musuh sangat banyak Rasulullah, sementara kami mengkhawatirkan dirimu ya Rasulullah. Demikian juga Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, langsung menarik pelana dari bigol tersebut, ditarik supaya nggak gerak maju. Nabi Muhammad pun lompat dari atas bigolnya. Beliau ingin coba maju dengan lari, jalan kaki ke tengah musuh, juga dipegang oleh Al-Abbas. Ya Rasul, ini musuh sangat banyak ya Rasulullah. Akhirnya Rasul pun segera duduk, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang betul-betul memelas pada saat itu. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu yang selama ini Engkau janjikan kepadaku ya Allah. Ya Allah, turunkan pertolonganmu ya Allah. Dengan menangis terseduh-seduh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berdiri dan mengatakan, ya Abbas, wahai Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Abbas, sungguh dirimulah yang punya suara yang keras. Panggillah ashabu ridwan, panggillah mereka yang dulu berbaiat kepadaku di peristiwa baiatul ridwan. Masih ingat? Ya, kayaknya lupa ya. Nggak usah buka bukunya, udah lama juga ya. Dulu ketika Nabi Muhammad sekitar tahun 6 Hijriyah itu beliau mau masuk kota Makkah, ya nggak jadi itu ya.
terus terjadi namanya peristiwa Bai'atul Ridwan, yaitu peristiwa pembaiatan di bawah pohon namanya Syajaratul Ridwan, di mana kurang lebih 1.400 sahabat siap sedia mati untuk membela Rasulullah SAW. Kata Rasul, ya Abbas, panggillah ashabu bai'ati Ridwan. Panggil mereka ya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib pun segera naik ke sebuah tempat yang agak tinggi. Beliau pun berteriak, ya ashaba bai'ah, ya ashaba bai'ati Ridwan. Wahai mereka yang berjanji setia kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Bai'atul Ridwan. Sesungguhnya nabimu di sini. Penuhilah panggilan, penuhilah janji kalian, penuhilah bai'at kalian. Maka ma'asyiral muslimin, mendengarkan seruan tersebut, sahabat-sahabat yang pernah berbaiat kepada Rasulullah pada peristiwa Bai'atul Ridwan, mereka pun mengarahkan kudanya, mengarahkan untanya, maju lagi mendekat kepada Rasulullah SAW. Ketika unta mereka tidak bergerak, mungkin karena susah diputar balik, mereka lepaskan untanya, mereka turun membawa pedang dan tombak mereka serta tameng mereka, berlari menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah Al-Abbas memanggil lagi, ya muhajirah, wahai orang-orang muhajirin, wahai mereka yang telah meninggalkan tanah air mereka untuk membela Allah dan Rasulnya. Di sini Rasul kalian. Mendengarkan hal itu, para sahabat muhajirin segera balik, mulai berkumpul. Kemudian Al-Abbas juga memanggil, ya Ansar, wahai orang-orang yang berjanji setia untuk membela Rasulullah di negerinya, yaitu kota Madinah, orang-orang Madinah. Di sini Rasul kalian, disinilah kalian harus bergabung, jangan lari. Mendengarkan hal itu, orang-orang Ansar sama dengan yang lainnya, mereka segera berkumpul, mendekat dan merengsek maju, berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas pun memanggil kabilah-kabilah Quraisy yang sangat dekat dan akrab dengan Nabi. Ya Bani Hashim, wahai orang-orang Bani Hashim, ya Bani Haris, ya Bani Abdul Manaf. Boleh menyebutkan keluarga-keluarganya. Sungguh keluarga kalian, Nabi kalian yang kita cintai. Disinilah berkumpullah para sahabat, dan kemudian perang pun mulai seimbang. Nabi Muhammad SAW melihat kejadian tersebut dan beliau mengatakan, al-harbu sajjalun. Sekarang perang itu imbang dan semua tipu daya mereka tidak lagi bermanfaat. Nabi pun mengambil pasir, kemudian mengatakan, sa'atil wujuh, semoga wajah-wajah kalian buruk rupanya. Kemudian beliau melemparkan kepada musuh di hadapan beliau, dan semua musuh yang terkena lemparan pasir tersebut, mereka kesusahan untuk melihat, sehingga mereka pun kalang kabut, dan para sahabat pun berhasil untuk merengsek maju, dan mereka pun kocar kacir. Ada yang lari ke kampung sebelah, ada sebuah benteng daerah namanya Nahlah, yaitu tempat yang paling banyak pohon kurmanya. Dikejar oleh para sahabat, mereka kemudian lari lagi ke tempat lain, dikejar lagi oleh para sahabat, terus demikian. Sementara kelompok yang terbesar, terutama dari Bani Saqif yang penduduk Taif, itu mencoba untuk bertahan. Namun ketika mereka melihat bahwa tidak mungkin lagi menahan laju pasukan Rasulullah SAW, mereka pun lari tunggang langgang masuk ke dalam benteng mereka di kota Taif, meninggalkan istri-istri dan anak-anak mereka, meninggalkan harta benda mereka, kemudian meninggalkan ternak-ternak mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, para sahabat mencoba untuk mengejarnya. Nabi Muhammad kemudian menghentikannya dan mengatakan, jangan dulu, sampai kita koordinasi ulang dan mengumpulkan harta-harta yang mereka tinggalkan. Akhirnya jamaah sekalian, para sahabat pun menghentikan untuk pengejaran, dan mereka mulai mengumpulkan harta ghanimah yang begitu banyak. Berapa harta ghanimah? Disebutkan dalam sebuah riwayat 6.000 tawanan, ya, terutama perempuan dan anak-anak. Ya, pada zaman dulu diperbolehkan untuk budak. Kalau satu anak harganya 100 juta, lumayan kan ya. Ya, padahal anak itu harganya mahal ya. Belum lagi perempuan bisa dijadikan sebagai budak, bisa dijadikan sebagai istri, bukan istri, budak ya. Namanya budak bisa digauli. Kemudian apa lagi? Mereka mendapatkan 24.000 ekor unta. Silakan kalikanlah, kalau seandainya satu ekor unta itu 100 juta, dikalikan 24.000 ibu-ibu ya. Kemudian mereka juga berhasil mengumpulkan 40.000 ekor kambing. Wah, banyak juga ya.
40.000 ekor kambing. Kemudian mereka berhasil membunuh kurang lebih sekitar 70 orang-orang musyrik. 70 orang musyrik tewas, dan satu lagi, mereka itu berhasil mengumpulkan harta sebanyak 4.000 uqiyah. 4.000 uqiyah itu satu uqiyahnya sama dengan 40 dirham. 40 dirham itu berarti 40 ya. 40 dikali 4.000. Berapa ibu-ibu? 80.000. 80.000 kilo apa berapa? 80 kilo berarti ya. 80 kilogram perak murni loh. Ya. Masya Allah. Banyak sekali ya mas sekalian. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tawanan bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan dirinya, "Ya Rasulullah, ana Syaimah bintil Haris, ukhtuka ar-radha'ah." Ya Rasulullah, aku adalah Syaimah binti Haris, saudari sesusuanmu. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah putra dari Halimah As-Sa'diyah. Putri dari Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu susu Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad melihatnya, walaupun beliau mungkin sudah puluhan tahun gak kenal, tapi masih kenal dikit-dikit. Akhirnya apa kata beliau? Kalau begitu, ahlan bi ukhtah, selamat datang wahai saudariku. Beliau pun melepaskan surbannya, kemudian beliau menggelar surbannya di atas pasir dan mengatakan, duduklah di atas surbanku wahai saudariku. Begitulah Nabi memuliakan wanita, apalagi orang yang sangat dekat dengan beliau. Akhirnya apa? Saudari beliau duduk di atas surban Nabi, sehingga tidak ada seorang sahabat pun yang berani menyentuhnya. Jangankan menyentuh, memandang pun mereka harus menundukkan mata. Kenapa? Dia adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, beliau pun setelah selesai peperangan dipulangkan ke kampungnya, yaitu di perkampungan Bani Sa'ad yang tidak jauh dari Hunain. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, setelah dikumpulkan harta ghanimah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengepung Taif yang tadi tempat pasukan paling banyak melarikan diri. Berangkatlah Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu mereka mencoba untuk masuk. Ternyata masyarakat muslimin tetap sangat susahnya luar biasa, karena Taif itu kan tinggi. Ya, sementara pada zaman dulu belum ada helikopter, belum ada pesawat. Jadi ya perang itu tetap menang yang di atas. Apalagi Taif terkenal subur. Jadi kalau diisolasi berapa hari bahkan berapa bulan pun mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Mereka di situ bisa bercocok tanam, itu rumah mereka. Kemudian bahan makan mereka ada di situ, air pun sangat banyak. Sementara pasukan memang sangat susah yang mengepungnya, pasukan yang mengepungnya. Akhirnya masyarakat muslimin dikepunglah, ada yang mengatakan 20 hari, tapi riwayat yang paling rojih, Nabi mengepung dengan penuh kesabaran selama 40 hari 40 malam. Lama nggak, Bu? Lama banget. 40 hari 40 malam dalam kepungan loh jamaah sekalian. Nabi harus bertahan panasnya matahari di siang hari dan dinginnya angin di malam hari. Padahal saat itu usia beliau kurang lebih 61 tahun. Sekarang usia pensiun. Usia sekarang sudah banyak komplikasinya. Ya. Udah banyak sakitnya udah beragam. Dan usia Nabi, usia itu adalah usia produktif. Ya, usia Nabi adalah usia produktif. Ya, memang Nabi usia sejak kecil produktif terus, ya. Tapi sekali lagi sangat-sangat produktif. Beliau harus memimpin peperangan, naik di atas kuda. Naik di atas kuda itu nggak senyaman naik di atas mobil, apalagi Velfire ataupun Alphard. Nggak, naik di atas kuda itu capek ibu-ibu ya. Lebih capek daripada naik motor. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mengepung, tapi mereka selalu melempari para sahabat dengan
semburan-semburan api, mungkin bola-bola api dilempar ke para sahabat, dan itu membuat para sahabat terhalang untuk naik ke atas. Sampai kemudian Pak Rasulullah pun mengizinkan para sahabat memanjanik. Apa manjanik itu? Lempar pakai batu. Mungkin ibu pernah nonton film-film lama ya. Jadi melempar pakai batu itu ya. Itu kan nggak terukur kerusakannya dan dampaknya. Bisa kena orang, bisa kena rumah ya. Nabi Muhammad pun memperbolehkan untuk memanjanik. Dari sini para ulama berkesimpulan bahwa kalau seandainya musuh tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan cara menghancurkan kampung mereka, maka nggak masalah. Ya, akhirnya dimanjanik, tapi tetap saja susah. Ya, karena sekali lagi mereka melempar Rasulullah dan para sahabat dengan bola-bola api dan juga hujan panah, sebab mereka di atas dan lebih tinggi, lebih dominan. Akhirnya Rasul mengatakan, udah kalau begitu kita mundur saja. Ya Rasul, kapan? Besok kita kesini lagi. Tapi para sahabat mencoba untuk maju, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya mereka mengatakan sesuai dengan perkataan Nabi, besok kita kesini lagi. Besoknya mereka mengepung lagi, tetap saja. Besok lagi, tetap saja. Akhirnya Rasulullah memutuskan, kalau begitu kita balik. Ya, kalau gitu kita balik. Ada orang-orang yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu doakan kehancuran bagi mereka. Justru Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada mereka. Masya Allah ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah di sebuah tempat namanya Ji'ronah. Mungkin sekarang ibu-ibu kalau pernah umroh, ada sebuah tempat untuk mikot, namanya mikot Ji'ronah ya. Itu biasanya kalau mau umroh kedua bagi yang berpendapat bolehnya dua, itu biasanya mikotnya di Ji'ronah ya. Nah, disitulah Nabi Muhammad berhenti bermalam dan membagikan harta ghanimah yang sangat banyak tadi. Tapi sebelum bicara pembagian harta ghanimah, saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada perang Hunain. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama haramnya sombong. Dan sombong ini merupakan salah satu dosa yang paling cepat mendapatkan siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Ada beberapa jenis dosa yang kalau dilakukan itu bukan sekedar ditunda di akhirat, tapi juga diberikan siksaan di dunia. Satu, aqul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Seorang anak yang terbiasa kasar dan keras kepada orang tuanya, nanti kalau dia sudah punya anak, anaknya akan memperlakukan yang sama sebagaimana dia dulu memperlakukan orang tuanya. Ya, aqul walidain. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ad-dzulmu, kedzaliman kepada hamba-hamba Allah, terutama orang-orang lemah, apalagi dia adalah auliyaullah, wali-wali Allah. Itu cepat. Hukuman sangat cepat sekali. Mereka yang mendolimi para ulama, para kiai, para mujahid, itu adalah orang yang paling cepat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin yang ketiga adalah keangkuhan, sombong. Merasa lebih dibandingkan manusia lain. Sombong itu begitu. Merasa lebih dibandingkan manusia lain. Merasa lebih, merasa tidak ada yang mengalahkan, merasa bahwa dia paling baik, merasa paling. Itu ciri-ciri orang sombong dan itu ciri-ciri orang khawarij. Orang yang susah mendapatkan hidayah adalah orang yang sombong. Iblis itu bukan berarti nggak ngerti kebenaran, dia sangat tahu kebenaran, dia tahu Allah. Bahkan ketika diusir dari surga, doanya kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah undur siksaku sampai hari kebangkitan. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Kenapa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombong. Ana khairum minhu. Saat disuruh untuk sujud kepada Adam, dia bilang apa? Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Saya engkau ciptakan dari api, dan Adam engkau ciptakan dari tanah liat yang busuk. Sombong, merasa lebih, ma'asyiral muslimin. Ini bahaya. Tidak sekedar menimpa orang-orang kafir, orang beriman pun sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan hadis qudsi,
yaitu hadis langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari man naza'ahu wahidan minni qadaftu finnar. Sesungguhnya kesombongan itu adalah selendangku, keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang merebut salah satu dari kedua hal ini, yaitu kesombongan dan keagungan, dia mencoba untuk melebeli dirinya dengan kesombongan dan keagungan, qadaftu finnar, akan kulemparkan dia ke dalam neraka. Sombong yang diperbolehkan itu cuma satu. Kapan? Di medan perang, di hadapan musuh. Boleh. Berjalan menampakkan kekuatan itu boleh. Ya, menampakkan sehat walaupun jangan sakit boleh. Ya, supaya apa? Supaya musuh tidak termotivasi kalau kita menampakkan kelemahan. Tapi kalau kita menampakkan kekuatan, kan mereka akan minder. Mereka akan inferior, dan itu bisa mengalahkan mereka. Jadi itu bolehnya di hadapan musuh. Loh, tadi kan di hadapan musuh. Enggak, tadi bukan di hadapan musuh. Tadi sebelum berhadapan dengan musuh, itu sombong di antara mereka. Nah, ini hati-hati dengan sombong. Sombong itu didefinisikan oleh Nabi saat para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sombong bahaya Rasul. Cuma kami kan senang kalau seandainya pakai sandal yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, kemudian pakai baju yang bagus, bukan baru ya, bagus ya. Ya, tapi biasanya baru tuh bagus sih. Ya. Apa jawaban Nabi? Laisa kadzalik, bukan begitu sombong itu. Justru innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin, Allah justru senang kalau Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut menampakkan nikmat tersebut. Oh ya, aku diberi nikmat sama Allah. Jadi yang undang orang diajak makan, itu bukan sombong. Kemudian mungkin karena Anda sudah punya harta yang banyak, kemudian sekali-kali Anda sudah infak ke sana ke sini, sudah punya tabungan amal soleh misalkan, ya nggak apa-apa membeli pakaian yang rada branded itu nggak, yang layak itu nggak masalah ya. Saya itu pernah membawa jamaah umroh eksklusif sih, terbatas, orang-orang berada. Salah satunya keluarga jenderal. Masya Allah, saya lihat dari kakinya sampai jamnya itu branded semuanya ya. Kalau nggak merek Gucci, merek apalah yang asli-asli itu. Pernah suatu waktu saya bawa ke Turki. Pas di Turki, saya pikir, Allah, siapa yang mau beli harga-harga yang mahal? Saya coba cari di internet harganya berapa. Kan pakai dolar semuanya. Harganya ada yang kalau dirupiahkan ada yang 35 juta harga baju itu, jaket. Kemudian ada yang 58 juta, ada yang 100 juta. Saya dalam hati, apa ada yang beli ya jemaah saya ya? Ternyata ada yang borong gitu ya. Borongnya banyak banget. Saya tak hitung, ini mah dapat New Fortuner baru nih. Iya betul, saya hitung. Bapak borong Pak ya, ini nyaman dipakai, ini untuk anak saya dan sebagainya. Saya dalam hati, ya Allah, luar biasa juga ya, luar biasa juga. Nah, kemudian saya pikir, oh iya ya, wajar. Kenapa? Beliau udah banyak amal solehnya. Tiap tahun bisa minimal sekali umroh, ya, dan mengumrohkan orang. Ya. Terus udah punya pondok pesantren tahfidz, semua santrinya gratis. Terus udah punya, wajar sudah mati, udah banyak amal solehnya. Monggo pak gitu ya. Saya dukung kalau udah begitu ya. Udah banyak amal solehnya. Baik masyarakat muslimin, jadi kata Rasul, kalau seandainya hamba tersebut diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu udah banyak amal solehnya, menampakkan hasil nikmat Allah itu nggak masalah. Orang kaya tapi nggak pernah naik pesawat itu ya problem menurut saya ya. Kemudian kaya tapi nggak pernah berlibur, nggak pernah healing, itu ya terlalu diempat ya, itu juga problem ya. Nanti terus untuk siapa? Untuk ahli warisnya, capek dong ya. Anda kerja hanya untuk ahli waris, kan ahli waris sudah ada yang lainnya. Nggak apa-apa menampakkan ya. Tapi memang ada orang ya sukanya tadi ya nggak menampakkan. Saya pernah kenal dengan salah seorang termasuk orang kaya di Solo, orang Arab ya, karena dia punya banyak properti di sepanjang Selam Triadi macam-macam ya. Itu saya nggak tahu kalau dia itu pemilik hotel yang terkenal dia. Sholat bersama, orangnya soleh ya. Sholat bersama dengan saya, sering ngobrol. Saya nggak tahu.
Orang bilang, Ustaz kok bisa ngobrol dengan dia? Emang dia siapa? Nggak sembarang loh mau diajak ngobrol. Emang dia siapa? Fulan-fulan itu. Oh gitu, saya bilang gitu dia. Pantasan selama ini kalau saya, tak ajak makan nggak mau. Tak suruh, saya antar ke rumah nggak mau, biar nggak ketahuan Ustaz ini ya. Kalau antum ke rumahnya, Masya Allah ya. Baik jemaah sekalian, jadi sekali lagi kata Rasul, bukan itu. Innamal kibru, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dua-duanya itu biasanya sejalan. Orang kalau sudah meremehkan orang lain, biasanya gampang menolak kebenaran, terutama dari orang yang dia remehkan. Dan orang ini bukan sekedar menimpa orang umum ya, bahkan ustadz juga demikian, mungkin kiai juga demikian. Kalau sudah meremehkan kiai fulan atau kelompok fulan, maka kebenaran dari kelompok itu ditolak ya. Nah, ini bahaya, termasuk sombong. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil jemaah sekalian adalah apa? Pentingnya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita menghadapi kesulitan, kepanikan, maka saat itulah amalan baik kita akan meluncur dalam bentuk pertolongan. Apa pertolongannya? Nggak selamanya harta. Anda lagi punya hutang yang sangat banyak, ditagih sana sini. Itu nggak selamanya harta langsung berwujud, langsung dapat harta. Nggak. Boleh jadi apa tadi? Yang pertama kata Allah, fa'anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan ketenangannya. Allah menyebut ketenangannya itu dari Allah, milik Allah. Ya, bukan sekedar as-sakinah, tapi sakinatahu. Allah mengatakan, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Itu apa? Allah menurunkan ketenangan miliknya kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Tenang. Orang soalnya kalau sudah tenang, dia akan mudah mencari banyak solusi. Dia akan dipermudahkan untuk mendapatkan sekian solusi. Tapi kalau udah panik duluan, dia tegang, emosinya memuncak, lagi ditagih atau lagi di apalah ya. Mungkin suami dia bilang, "Dek, mbok masaknya apa tuh Mas?" Padahal suaminya hanya bilang, "Mbok masaknya jangan terlalu banyak." Langsung kenapa? Dia lagi nggak tenang, ya, lagi banyak masalah dalam hidupnya. Akhirnya apa? Ketidaktenangan tersebut berdampak pada berbagai macam masalah hidup. Ya, maka sekali lagi, pertolongan yang paling luar biasa adalah sakinah, ketentraman jiwa. Ya, saat Anda menghadapi masalah apapun, tentram jiwanya. Apa yang membuat kita bisa mendapatkan sakinah? Sakinah ini adalah anugerah jemaah sekalian. Baru kemudian latihan. Latihan itu nomor 2, tapi yang paling pertama adalah anugerah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau latihan memang pengalaman hidup membuat orang lebih tenang. Tapi lebih daripada itu adalah apa? Dia itu mendapat anugerah dari Allah. Yang tadi, satu, punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hubungan dekat dengan Allah, nanti Allah ketika dia punya masalah, Allah akan segera menurunkan pertolongannya. Dan pertolongan yang paling penting adalah tenang, damai. Kan banyak orang kan begitu punya banyak masalah, nggak tenang jiwanya, mau makan nggak nyaman, tidur di bawah AC saja, di kamar yang AC-nya itu seperti 35 derajat di kamarnya misalnya, subuh rasanya ya. Minum es saja seperti minum teh panas ya. Terus pokoknya nggak tenang, mau apa bingung. Naik kendaraan hampir tabrakan karena nggak fokus misalkan ya. Pengajian pikirannya kemana-mana ya. Ya ketoe tubuhnya, fisiknya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Di sini nggak ada, alhamdulillah ya. Nah, kemudian, nah itu namanya apa? Kalau tidak ada ketenangan. Makanya apa? Yang pertama adalah tenang, sakinah, ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah kepada Allah ketenangan jiwa. Selebihnya apa? Doa dan pelatihan. Tapi jangan meditasi. Ya, doanya bagaimana? Doa. Allahumma anzil alayya as-sakinah wal mawaddah war rahmah. Turunkan kepada kami sakinah ya Allah. Kecintaan ya Allah, ketenangan ya Allah. Tenang dalam berumah tangga, tenang dalam mengurus masalah. Itu luar biasa. Apalagi Allahumma inni a'udzu hammi wal hazn wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubn wa a'udzu bika min dhala'id dain wa ghalabatir rijal wa qahril adu. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari ham wal hazn, kegalauan, kegelisahan, wal hazn, dan kesedihan terhadap peristiwa yang masa lalu. Ya.
wal ajazi wal kasal, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari lemahnya fisik dan malasnya jiwa, wal jubun wal bukhli wal jubun, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari pengecut. Orang pengecut itu gampang berbohong. Pengecut itu membuat orang mati kreasi dan inovasi. Wal bukhul, bakhil itu membuat orang dibenci siapapun. Teman dekat pun kikir, akan benci sama dia kalau orang bakhil itu ya. Opo-opo dihitung. Ngasih orang aja dihitung. Terus, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang yang menumpuk dan dikendalikan atau dihinakan, direndahkan oleh orang lain. Itu diantara yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ya mas sekalian. Doa. Nah makanya saya bilang kalau orang beriman itu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak gampang panik. Ya, dia akan tenang jiwanya. Kepanikan itu bisa berlangsung lama loh ibu-ibu. Berlangsung lama. Orang yang diancam nyawanya kepanikan lama. Bisa 2 pekan, 3 pekan, setahun. Panik namanya. Anda bisa bayangkan hidup selama 1 tahun dalam kondisi yang menakutkan. Serba tidak pasti. Penuh ketakutan. Itu saya yakin pasti mungkin hormon dan saraf-sarafnya sudah tegang terus. Ya, yang biasanya mukanya ceria jadi kelihatan sangar gelap. Yang biasanya cantik jadi kulitnya tambah gelap ya, nggak pernah senyum ya. Gara-gara apa? Tidak tenang jiwanya. Maka orang beriman itu kalau dia baik hubungannya dengan Allah, maka diturunkan ketenangan. Yang kedua, agar kita mendapatkan ketenangan adalah yakin betul kepada Allah. Ini yang dimiliki oleh Nabi ketika perang Hunain. Selain hubungan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat sekali, bahkan beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang paling yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba apa kata beliau? Ana Nabiyullah, ana Muhammadun Nabi. Apa kata beliau? Ana Nabi, lal kadiba. Aku adalah seorang nabi, artinya boleh yakinkan dirinya bahwa beliau akan ditolong sama Allah. Beliau nabi Allah. Dal kadiba, aku bukan pendusta. Aku nggak pernah berbuat dosa. Dosa itulah yang ditakutkan oleh seorang mukmin ketika dia menghadapi banyak masalah. Kenapa? Karena dosa itu membuat Allah mengundur pertolongannya, membuat Allah berpaling darinya. Nah, terus Ustaz, kalau banyak dosa terus gak minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Minta ampun dulu. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ibarat Anda kalau ada pakaian kotor, sebelum Anda jemur, sebelum Anda setrika dan pakaikan minyak wangi, diapain dulu? Cuci dulu. Sama kalau kita punya masalah, ya sebelum kita minta pertolongan langsung kepada Allah, yang terbaik adalah ngakui dulu kita berdosa, ngakui dulu bahwa kita punya banyak ngakui dulu bahwa kita punya banyak kesalahan. Ya. Seorang suami istri misalkan atau seorang keluarga kalau mereka punya hubungan buruk, kalau tiba-tiba maaf ya, saya yakin masih menyisakan rasa dendam atau rasa yang tidak baik. Tapi kalau sudah mengakui maaf ya mas ya, aku dulu tuh bla bla bla, ngakui kesalahannya, itu pelong A, pelong juga si B. Pelong yang dimintai maaf, pelong juga yang minta maaf. Ya. Makanya Allah mengajar kepada kita lewat doa-doa para nabi, akui kesalahan baru minta pertolongan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah yang pujian terbaik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini. 2 kunci utama untuk meraih ketenangan yang diajarkan oleh Nabi adalah apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keyakinan itu sangat erat kaitannya dengan amal soleh kita. Orang semakin banyak amal solehnya semakin yakin. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Yakin akan ada solusinya. Anda bayangkan secara pikiran dan matematika manusia. Seharusnya Nabi itu ikut ke belakang, mundur. Karena pasukan sudah mundur semua, di hadapannya ribuan pasukan yang bertahan bersama dengan beliau hanya 9 orang. Tapi dengan penuh keyakinan beliau mengatakan, ana nabiyyun lal kadiba, ana ibnu Abdul Muthalib. Ya,
Aku adalah seorang nabi yang pas ditolong oleh Tuhanku, oleh pengutusku. Dan aku nggak pernah berdusta sehingga Allah menghalangi pertolongan dariku. Tidak. Kemudian aku adalah cucunya Abdul Muthalib. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat Rasulullah SAW itu mendapatkan pertolongan. Yang pertama kuncinya adalah apa? As-sakinah. Tenang. Ya. Tadi ayatnya tadi ya, summa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa 'alal mu'minin. Kalau sudah diturunkan sakinah, ketenangan, nanti Allah turunkan pertolongan berikutnya. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan bala tentaranya yang tidak kamu lihat. Ada yang menolong. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Allah akan mengirim orang-orang baik kepada kita di saat kita menghadapi masalah. Mungkin dia tidak bisa memberikan pinjaman atau nggak bisa memberikan infak atau bisa memberikan sesuatu yang buat kita bisa bayar hutang. Tapi dia membuat kehadirannya membuat kita tenang, nyaman, minimal bisa curhat lah ya. Minimal dia bisa memberikan arahan kepada kita. Jadi teman-teman yang baik, adanya orang-orang soleh di sekitar kita itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Allah memerintahkan kepada kita, sekali lagi Allah memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang soleh dan menjaga jangan sampai kita terpisah dari mereka, karena mereka adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Karena berkawan dan memiliki komunitas yang soleh itu adalah rizki yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama mereka. Hadir di majelis mereka, duduk bersama dengan mereka. Kemudian kalau mereka punya masalah, dekatlah dirimu dengan mereka. Jadi sabar di sini bukan karena akhlaknya saja. Mereka punya masalah apa, kita membersamai mereka. Sabar di sini artinya apa? Ketika mereka punya majelis di mana, kita hadir bersama mereka, bergembira dalam gembira mereka, sedih dalam kesedihan mereka, tertawa dengan tertawanya mereka. Sabar bersama mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah akan mengirimkan banyak sekali solusi kepada kita. Tapi kalau seandainya kita nih hutang cuma atau masalah satu saja, sementara orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak bisa kita andalkan, justru yang terjadi hanya menyalahkan kita, bukan kedamaian yang kita dapatkan, tapi justru mungkin perang batin yang sangat luar biasa, bukan sekedar perang batin, tapi luka batin yang sangat berat. Maka cara menyembuhkan luka batin itu salah satunya berkawan dengan orang soleh. Karena kata dan kalimat yang keluar dari lisan mereka itu akan menyembuhkan batin kita. Ya. Selanjutnya apa? Cari ketenangan. Cari ketenangan itu bukan berarti Anda harus nginap di Tawangmangu, nyewa villa sehari semalam, terus menyendiri di sana. Terkadang juga tambah masalah ya. Katakan tambah masalah. Akhirnya malamnya mungkin digoda sama setan atau bagaimana lah gitu ya. Ketenangan itu banyak. Salah satunya hadir di majelis ini. Ini akan menjadikan kita tenang jiwa kita. Luka-luka batin itu lama-kelamaan akan sembuh. Ya. Jangan pilih-pilih ustadz. Ustadz itu nggak mau. Temanya begini. Dokter itu jangan pilih-pilih. Anda itu kalau kata dokter ini adalah resepnya. Jangan, saya nggak mau yang pahit dok. Sama kata Imam Syafi'i, ustadz atau alim katobibi sama dengan dokter. Anda nggak boleh kemudian mendikte dia. Saya nggak mau tema itu, nggak bisa. Dia lebih tahu kepada penyakit yang Anda alami, penyakit jiwa. Dan hari ini itu yang kita hadapi, mental health, kerusakan mental. Ya, Insya Allah lain waktu kita akan adakan. Saya sedang mempersiapkan terkait masalah kelas terkait mental health, karena ternyata banyak sekali yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu, yang memiliki luka batin yang dia mengatakan tidak boleh sembuh. Bahkan ada yang berupaya untuk bunuh diri. Itu bukan orang jauh. Ini kadang orang-orang ngaji juga. Ya, Masya Allah luar biasa jemaah sekalian ya. Saya kira demikian, barakallahu fikum. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Lah terus, apakah Ustadz itu nggak pernah mengalami luka batin? Justru karena kita pengalaman mengobati luka batin kita. Jadi banyak metode. Baik, ibarat seorang jago kungfu itu lahirnya sekian jurus karena dia mungkin selama ini
sering menjadi korban. Ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bulan Desember kita masih di perang Hunain, yaitu terkait masalah pembagian harta ghanimah, karena banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita Masya Allah ya, bagaimana para sahabat Ansor menangis atas nasihat-nasihat Nabi yang luar biasa, dan mungkin nasihat-nasihat itu bisa menenangkan jiwa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.